Shalom, selamat siang. Terima kasih untuk bisa kembali kita bersama untuk mendengar firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan suatu renungan firman Tuhan yang diambil dari teks Roma 12 ayat 3-5 mengenai isu tentang pengelolaan konflik dalam kehidupan Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mencoba untuk membahas tentang pengelolaan konflik yang terjadi dalam kehidupan Kristen. Hal ini merupakan topik yang penting dan relevan bagi kita semua. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa konflik adalah suatu hal yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita, termasuk di dalam tubuh Kristus, baik itu sesama kita sebagai orang Kristen maupun banyak hal di dalam hubungan. Dalam beberapa hal pasti akan melibatkan konflik-konflik tertentu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita dipanggil sebagai orang Kristen untuk mengelola konflik dengan cara yang berbeda dengan dunia ini. Khotbah saya kali ini, kita akan mempelajari apa yang Paulus telah berikan di dalam nasihatnya yang tertulis di dalam Roma 12 ayat yang ke-3-5 tentang bagaimana pengelolaan konflik yang pada saat itu Paulus katakan yang terjadi di kota Roma dan bagaimana nasihat tersebut dapat membantu kita untuk membangun hubungan lebih baik antar sesama orang Kristen. Mari kita buka hati dan pikiran kita dan bersama-sama kita mempelajari firman Tuhan yang akan membawa berkat dan manfaat bagi kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen kita juga memiliki latar belakang pengalaman bersama Tuhan yang berbeda. Kita juga mungkin bertumbuh di dalam pengenalan doktrin akan Tuhan yang berbeda. Kita mungkin juga di lingkungan sekolah misalnya atau dalam komunitas kita di dalam pemahaman pandangan teologi berbeda. Perbedaan-perbedaan semacam ini akan mengundang resiko yang besar, bahkan konflik yang tidak jarang membawa kita kepada perselisihan dan perpecahan. Dan beberapa dari mereka mungkin karena konflik ini menyebabkan mundur dari iman mereka. Kita mau belajar sama-sama dari nasihat Paulus yang menasihatkan kembali kepada kita sehingga kita memiliki pandangan yang benar dalam mengelola konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau buka ayatnya itu di dalam Roma 12 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Kita akan buka ayatnya sebentar. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang 3 sampai yang 5 saya bacakan. Demikian firman Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku Paulus berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu memiliki tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikian firman Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari nasihat Paulus tersebut kepada jemaat Roma yang sedang mengalami situasi tersebut? Kita belajar yang poin pertama adalah jangan sombong di ayat yang ketiga. Saudara-saudari yang terkasih, nasihat penting Paulus yang pertama dalam surat Roma 12 ayat 3 itu yaitu jangan sombong, tetapi bersikaplah rendah hati sesuai dengan pengertian yang sebenarnya tentang dirimu sendiri. Poin konteks dalam ayat ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus menghargai dan menerima diri sendiri dan orang lain dengan rendah hati. Dalam surat Roma, Paulus ingin mengajarkan kita tentang bagaimana harus hidup sebagai orang Kristen yang baik. Ia telah mengajarkan kita untuk merenungkan kasih karunia Tuhan dan mengasihi sesama dengan tulus hati. Salah satu hal yang dia tekankan adalah pentingnya menghindari sikap sombong dan bersikap rendah hati. Tentu hal ini akan memungkinkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan menghargai mereka dengan benar. Kata sombong itu sendiri dalam bahasa Yunani adalah menggunakan huperproneo yang berarti mengagungkan diri sendiri. Kata ini hanya muncul satu kali dalam seluruh perjanjian baru. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya Paulus untuk menekankan agar orang-orang percaya tidak menjadi sombong. Kaitan biblikal dalam ayat ini juga kita temukan dalam banyak pengajaran tentang pentingnya rendah hati dalam kitab suci. Contoh di dalam Mazmur 25 ayat 9 tertulis bahwa ia akan memimpin orang-orang yang merendahkan hatinya dengan keadilan.
dan mengajarkan orang-orang yang merendahkan diri di jalan-jalannya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat menghargai sikap rendah hati dan akan memberikan kebijaksanaan bagi orang yang menghormatinya dengan cara ini. Dalam surat yang lain, dalam kepada jemaat di Filipi, Paulus juga menekankan di dalam Filipi 2 ayat 3 bahwa pentingnya sikap rendah hati dalam kehidupan Kristen. Ia menulis bahwa janganlah berbuat sesuatu karena sikap bermegah-megah dan karena kesombongan, melainkan hendaklah setiap orang merasa rendah hati dan menganggap orang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dalam ayat ini, Paulus meminta kita untuk tidak membanggakan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Sebaliknya, kita harus belajar untuk merendahkan diri kita dan menghormati orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar untuk bersikap rendah hati dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Kita harus menghindari sikap sombong yang merugikan dan tidak menyenangkan Tuhan. Dengan bersikap rendah hati, kita dapat memperlakukan orang lain dengan hormat dan mencapai persatuan dan kerjasama yang baik dalam jemaat. Lalu apalagi yang mungkin bisa dikategorikan tindakan yang sombong dan menghindari dalam pengelolaan konflik kita kali ini. Yang kedua, poin yang saya membagikan adalah bagaimana kita menilai diri sendiri secara wajar. Itu tertulis di ayat 3. Dalam konteks pengelolaan konflik Kristen, pesan yang disampaikan oleh Paulus dalam surat Roma 12:3 itu sangat relevan bagi kita. Seringkali kita cenderung menyalahkan orang lain, menganggap diri kita sendiri sebagai korban. Namun nasihat Paulus mengingatkan untuk menilai diri kita sendiri secara wajar. Di dalam jemaat yang Roma pada saat itu terjadi konflik antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Di antara jemaat Kristen terjadi perbedaan pandangan dan perbedaan budaya yang sering sekali juga terjadi pada saat ini, gesekan-gesekan yang menimbulkan konflik. Namun Paulus kembali memberikan nasihat yang bisa kita pelajari, bahwa menilai diri sendiri secara wajar artinya bahwa kita harus menilai sendiri lebih objektif dalam melihat kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita bisa lebih mudah meminta maaf dan mengakui kesalahan kita, dan juga lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Selain itu, menilai diri sendiri secara wajar juga membantu kita untuk memiliki sikap rendah hati, sehingga konflik bisa diselesaikan dengan baik dan keharmonisan bisa terjadi kembali. Sebagai ilustrasi, mari kita membayangkan situasi di mana ada dua orang yang terlibat di dalam konflik. Salah satu melihat dirinya sebagai pihak yang selalu benar dan tidak mau berubah, sedangkan yang lain merasa menjadi korban dan memperkuat sifat defensifnya. Namun jika keduanya menilai diri sendiri secara wajar dan membuka hati untuk melihat perspektif masing-masing, maka konflik itu pasti akan dengan cepat akan diselesaikan. Yang ketiga, poinnya adalah bahwa dalam sesuai besarnya kepercayaan kita kepada Kristus yang telah berikan kepada kita, itu juga menentukan bagaimana kita mengelola konflik yang terjadi. Maksudnya adalah kita harus memiliki penilaian diri secara wajar dalam mengelola konflik. Paulus maksudnya juga menambahkan bahwa penilaian diri harus sesuai dengan besarnya kepercayaan kita atau iman kita kepada Kristus. Paulus berkata bahwa dalam situasi konflik kita seringkali cenderung bertindak tanpa mempertimbangkan kehendak Kristus. Namun Paulus mengingatkan bahwa kepercayaan kita kepada Kristus harus menjadi landasan dalam penilaian diri. Kita harus mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kehendak Kristus, seperti berbicara dengan lembut, hormat, mencari kebenaran, memaafkan, dan membangun hubungan yang sehat. Kita harus juga menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, seperti mungkin menghakimi, memicu pertengkaran, atau bertindak dengan egois. Dalam surat yang lain, 1 Korintus 1 ayat 10, Paulus menasihati gereja di Korintus untuk bersatu dalam pikiran dan tekad, dan untuk menghindari perpecahan. Ia juga menegaskan bahwa Kristus adalah pusat dari kekristenan kita, dan bahwa kita harus mengikuti ajarannya. Nah, pesan ini mengingatkan kita bahwa Kristus harus selalu menjadi pelandasan dan tindakan dan penilaian kita. Kita harus mempercayai bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk cara kita mengatasi konflik, haruslah dilakukan dengan maksud untuk memuliakan Kristus dan mengikuti kehendaknya. Selanjutnya di dalam Roma 12 ayat 4-5, Paulus melanjutkan nasihat kepada jemaat di Roma untuk melihat semua anggota masing-masing sebagai satu kesatuan tubuh yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Dalam konteks surat itu ada ketika gereja Roma mengalami konflik dan perselisihan yang tadi saya sebutkan, Paulus mengajarkan bahwa di dalam Kristus semua orang menjadi satu, dan perbedaan antara kaum Yahudi, Kristen, dan kaum non-Yahudi itu tidak lagi menjadi suatu hal yang penting. Kata tubuh yang digunakan oleh Paulus adalah soma, yang berarti tubuh. Ini menunjukkan bahwa setiap anggota jemaat memiliki peran yang penting dalam kesatuan tubuh Kristus. Seperti dalam tubuh manusia, setiap anggota memiliki fungsi berbeda-beda. Namun semuanya
itu diperlukan untuk menjaga tubuh agar sehat dan berfungsi dengan baik. Dalam konteks pengelolaan konflik, bahwa Paulus melihat bahwa kesatuan tubuh ini mengajarkan bahwa tidak ada anggota jemaat yang lebih penting atau lebih rendah. Semuanya memiliki peran dan fungsi yang sama penting. Dan keberhasilan jemaat tergantung pada kesatuan dan kerjasama semua anggotanya. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus menghormati perbedaan dalam kesatuan. Kita harus saling menghargai dan membantu satu sama lain. Sebagai ilustrasi, mari kita bayangkan sebuah tim sepak bola. Meskipun setiap pemain mempunyai peran yang berbeda-beda, namun semuanya harus bekerja sama dan bergantung satu sama yang lain agar tim bisa mencapai kemenangan dengan mencetak gol satu sama lain. Begitu pula dalam jemaat, setiap anggota mempunyai peran yang unik. Namun kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengembangkan kerajaan Allah. Sebagai anggota jemaat, kita harus memandang diri kita sebagai bagian satu tubuh dan menghargai peran masing-masing anggota dalam menjaga keutuhan jemaat. Mari kita saling bergantung dan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan sama, yaitu mengembangkan kerajaan Allah. Nah, dalam khotbah ini kita telah mempelajari beberapa nasihat penting dari surat Roma. Sebagai kesimpulan, pertama, kita diingatkan untuk tidak sombong dan menganggap diri kita unggul dari orang lain. Kedua, kita harus menilai diri kita secara wajar dan objektif untuk memperbaiki diri kita sebelum menilai orang lain. Ketiga, kita harus mengandalkan kepercayaan kita kepada Kristus. Dan yang terakhir, kita harus melihat anggota semua jemaat adalah bagian dari kesatuan tubuh yang saling membutuhkan. Mari kita terus mempraktikkan nasihat-nasihat ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengingat bahwa sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi konflik. Mari bersama-sama menegakkan persatuan dan damai di antara sesama Kristen sebagai bukti cinta kasih Allah kepada kita. Ingat, kita bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, dan bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan sesama orang Kristen, mengelola konflik dengan bijaksana. Marilah kita terus memperkuat iman kita kepada Kristus dan merayakan persatuan kita sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam perjalanan ini. Kiranya Dia memberkati kita sebagai jemaat Kristus yang bersatu dan damai. Amin. Kita akan naikkan lagu penutup, Berikanku hati seperti hatimu, dan saya akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memberikan kami nasihat di dalam kesatuan. Biarlah kami menjadi satu tubuh, satu Kristus, dan biarlah Engkau terus bertata dan memerintah dalam kehidupan kami, dan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.